Ya, kembali lagi bersama saya Ramadhani di program Bitak Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja dengan tema judulnya hari ini nih Timnas U23 Indonesia versus Guinea, pintu terakhir menuju Olimpiade ya. Masih bersama Muhammad Fuadi Haitami atau Adun nih, Bang Adun, praktisi sepak bola Kalsel. Banyak, masih muda tapi pengalamannya udah banyak lah, dari timnas sampai terakhir Barito Martapura FC sudah pernah masuk di sana sebagai macam-macam media official dan macam-macam, terakhir penerjemah di Dewa United musim lalu. Langsung kita balik lagi ke pembahasan kita ke timnas. Timnas akan melawan Guinea di Prancis besok ya, jam 20 WIB tertutup. Nah ini kan dari Qatar yang panas, ini bakal main di Paris yang katanya lagi musim dingin. Gimana nih dari segi fisik, kalau pemain tuh biasanya apa kendalanya kalau kayak gitu, atau dan bagaimana mereka mengatasinya? Memang kalau mereka ketika harus berkelana lah, terutama di Eropa dari Qatar, pasti akan ada penyesuaian cuaca dan suhu gitu loh. Dan saya pikir sekarang ya timnas mau tidak mau harus secepat mungkin beradaptasi dengan perbedaan cuaca yang ekstrim dari cuaca panas di Qatar dan harus bermain di Paris gitu. Memang tantangan yang cukup berat secara fisik dan secara mental, apalagi kan memang ekspektasi, sebenarnya ini sudah melebihi ekspektasi ya kalau kita bicara ya konteks pencapaian ya. Sudah melebihi sekali. Tapi memang karena ya Indonesia terlalu katanya sih tanggung. Sudah sampai sini nyebur. Iya, memang. Jadi fisik capek loh, karena kita kan habis kemarin berapa kali main tuh selama betul. Piala Asia kan, sekarang terbang ke Eropa. Betul. Cuacanya berubah. Betul. Kira-kira bisa nggak apa yang kira-kira harus dilakukan Sintayong dengan skuad yang ada, karena Hubner nggak ada, Bagot masih belum jelas, manggil Dewangga ya untuk ngisi back, Rido kan kartu merah nggak bisa main. Nah kira-kira apa yang harus dilakukan Sintayong nih? Ya saya pikir Sintayong pasti punya strateginya sendiri lah, pasti dengan alasan juga memanggil Dewangga. Itu juga artinya bukti bahwa pelatih itu juga percaya kok dengan para pemain yang ada di Liga 1 gitu, terlepas Elkan Bagot dan apa segala macamnya gitu. Dan toh juga mereka sejauh ini juga banyak yang perform kok gitu loh. Dan ulun rasa juga kehadiran pemain-pemain seperti ya naturalisasi kayak Nathan, Chwaon, terus Hubner, jelas itu sangat membantu mereka lah dalam bermain gitu. Terutama memang di posisi gelandang kayak Ivan Jenner. Ivan Jenner itu pemain yang cukup disiplin dalam posisi gitu loh. Jadi pemain yang tipikal main Eropa sekali gitu loh, yang memiliki football IQ, tidak sekedar lari-lari tapi penempatan posisi penempatan posisi, awareness-nya dalam ruang itu cukup bagus gitu loh. Dan kita memang harus dihadapkan dengan Guinea yang memang negara dulu bekas jajahan Prancis, dan wajar mereka banyak sekali pemain yang juga berkarir di sepak bola Prancis, ada yang di Liga 1 dan di Ligue 2-nya. Itu juga memang kalau bicara peluang, ini pintu terakhir dan pintunya cukup besar. Sudah terbuka. Besar, si separuh udah. Terus tebal gitu loh. Gimana caranya kita dorong pintunya? Dorong pintu ini seperti apa gitu loh. Jadi menurut ulun kita sepatutnya ya harus berbangga lah gitu loh, dan menunjukkan support yang luar biasa kepada anak-anak muda ini, karena toh juga kayak Marcelino masih 20 pun masih belum gitu loh. Dan Hernando juga memang kita harus berikan support yang lebih lah. Karena kita berkaca di pertandingan kemarin melawan Irak ya, banyak kritisi bahwa Marcelino tidak terlalu ego atau apa. Memang game-game seperti inilah yang memang dibutuhkan oleh para pemain untuk mencapai level tertinggi, gitu. Dengan intensitas yang lebih tinggi, jadi mereka untuk mengambil keputusan atau decision making itu, ya memang harus secepat itu gitu loh. Ada beberapa peluang yang Marcelino yang sebenarnya bisa kasih, diumpan atau apa, tapi dia memutuskan untuk
ya udah gitu loh. Ya inilah belajarnya, proses Di sini belajarnya proses mereka. belajarnya. Jadi untuk para kemarin kan sempat ramai itu dibully pemain dibully, ini. nah itu juga. Ya mungkin wajar reaksi para pemain yang masih muda ini tersulut emosi lah gitu kan. Dan itu sangat manusiawi. Dan orang-orang itu lupa bahwa kita ini maksudnya mereka itu adalah memiliki dua peran yang berbeda. Jadi satu sebagai pemain sepak bola dan satu sebagai pribadi manusia biasa gitu loh. Yang memang punya emosi segala macam. Ya, kan? kita tidak memungkiri bahwa memang mereka juga berjuang kok untuk timnas jangan Indonesia. Diragukan lah soal. Ya jangan diragukan lah, mereka itu jauh dari keluarga, meninggalkan sanak saudara, bahkan juga libur mungkin hari raya kemarin hari raya mereka nggak ada yang pulang. Sampai sekarang nggak pulang ya. Maksudnya kan ya gitu loh, maksudnya kok berani-beraninya masih dihujat gitu ya ya. warganet untuk menilai bahwa para pemain ini bermain jelek. Saya kalau menurut Ulun sebagai praktisi sepak bola melihatnya sudah sangat bangga lah dengan apa yang mereka capai sejauh ini gitu loh pengorbanannya. Harus diingat nih teman-teman ya. Dulu kita kalau soal begini ributnya tuh kalah sama Vietnam. Iya, betul. Sekarang kita ributnya kalah sama Irak, Uzbekistan. Lawan sangar. Iya, maksudnya tidak ada yang patut malu lah gitu. Ya, ini memang apa sih malunya gitu. Up-nya sudah sangat iya gitu loh, maksudnya kenaikan levelnya sudah sangat jauh ya. Iya, kita juga melawan Uzbekistan kemarin juga dengan high press-nya yang luar biasa. Masih bisa lah kita masih dapat peluang dan mencetak gol sebenarnya walaupun dianulir. Jadi dengan melawan Guinea ini banyak pemain yang dari Prancis bahkan di Swiss juga memang cukup berat, tapi kita harus tetap optimis lah karena apa yang mereka lakukan sejauh ini sudah di luar ekspektasi dan Ulun yakin apapun masih bisa terjadi. Ya terlepas kita kekurangan pemain ini itu apapun itu dan malah ya walaupun tanpa let's say Elkan Bagot atau Justin Hubner. Ya kenapa? Berarti pemain lokal Indonesia otomatis komunikasinya lebih gampang dong. Atau sama-sama bahasa Indonesia gitu loh. Back-backnya nih bakal kira-kira backnya nih siapa nih? Rido nggak main ya? Iya, Komang. Mungkin Ferrari juga saya rasa. Komang. Ya mungkin masih 3 itu. Apakah Dewa nggak langsung main nih kayaknya? Kita lihat sih sepertinya juga ya mau tidak mau kalau ngeliat komposisi pemain seharusnya main sih gitu loh. Komang. Ya. Untuk itu juga sisanya. Prediksi back siapa nih? Prediksi back ya Dewangga mungkin. Saya rasa Ferrari, Komang, Schroyer harusnya main, Arhan, Nathan Choaon, Ivar Jenner, dan tetap Marcelino pasti. Striker siapa nih kira-kira? Apakah kemungkinan tetap Rafael Strike sih, karena memang dalam membuka ruang dia dan dalam ruang-ruang tertentu dia juga cukup bagus lah, maksudnya di level itu cukup menyulitkan para pemain lah. Nah ini langsung kita bicara musuh kita nih. Gue nih ya yang kalau peringkat seniornya itu 76, masih di bawah Korsel, Uzbekistan, Korsel, Jordan dan Australia yang pernah kita kalahkan. Tapi bagaimana menurut Bung Adun, pemain-pemain mereka kan kata tadi seperti yang sudah dibilang banyak main di Prancis ya, di liga-liga top tier-nya Eropa lah. Ada nggak pemain-pemain yang kira-kira harus jadi perhatian dan permainan mereka ini seperti apa sih gitu loh? Apakah kira-kira bisa aja kita taklukkan nih? Memang kalau kita berkaca dengan sepak bola Afrika ya, mereka juga lolos itu kan setelah kalah dari Mesir dulu, terus di perebutan peringkat 3 kalah dengan Mali, itu pun juga penalti. Sepak bola Afrika ini memang mereka secara genetik itu lebih superior ketimbang kita. Kita tidak dapat pungkiri ya, badan besar, ya kan, lari pun juga cepat gitu kan. Secara alam itu sudah terbentuk dari sana gitu loh. Dan ya kita juga dengan dengan keunikan kita juga, ya, dengan punya ciri khas sendiri.
Ini akan tantangan yang cukup menarik untuk para pemain timnas karena dalam beberapa pertemuan terakhir ya kita bersyukur udah ada uji coba beberapa kali kan dengan tim-tim Afrika, Libya terakhir ya kan, terus Burundi maksudnya ada beberapa persiapan lah untuk menghadapi ini dan Mali Guinea juga akan menjadi lawan selanjutnya di perebutan tiket terakhir ini. Sebenarnya kalau Ulun lihat lah ya harus fight, benar-benar fight karena ini level yang udah berbeda dari sepak bola Asia gitu loh. Karena udah lintas benua gitu loh, ya kan? Tipikal permainan yang juga berbeda dan harus disesuaikan gitu loh dengan apa yang harus dipersiapkan oleh pelatih. Ya tentunya kita harus optimis lah istilahnya ya kan. Mungkin ya kita bisa cetak 1 gol terus defend bertahan selebihnya atau gimana, atau kalau dari Ulun lihat dari pertandingan terakhir melawan Irak itu juga lebih ke set piece sih, karena dalam beberapa upaya corner kick Ulun ngelihat Irak itu udah taruh 4 pemain zona di dekat gawang dan kita beberapa kali terus memaksa mengupayakan direct gitu loh. Mungkin harus ada variasi yang dipersiapkan gitu untuk membaca situasi-situasi dalam momen seperti itu. Bicara strategi, apakah dengan kekuatan Guinea tadi, apakah Sintayong harus merubah? Selama ini kan 3-5-2 ya. Apakah Sintayong kan sering kasih kejutan nih? Kita nggak pernah tahu. Iya betul. Apakah nanti kira-kira ada kejutan juga nih dari Sintayong kalau melihat musuhnya nih dengan strategi baru, atau ada pemain-pemain yang mungkin jadi kejutan untuk dimasukkan? Menurut Ulun mungkin komposisi seharusnya tetap sama ya, karena kalau ya sebagai seorang pelatih, maksudnya apa yang Ulun pelajari dari pelatih yang Ulun dampingi itu, biasanya memang kalau kita udah menemukan komposisi winning team, itu nggak perlu banyak yang harus diubah gitu loh. Karena apa yang ditunjukkan mereka juga sampai sejauh ini juga bagus-bagus aja gitu loh. Dan ini bukan tentang kita harus menyesuaikan atau tidak gitu loh. Tapi apa yang ditunjukkan para pemain timnas Indonesia sejauh ini adalah mental inferiornya itu udah hilang gitu. Kita tuh udah nggak takut lawan tim-tim yang dulunya kita pandang kayak aduh ya lawan Australia gitu. Bro, ini lawan Jordania bro, gimana nih bro gitu. Belawan aja lawan Qatar pun maksudnya ya sempat dalam kontroversi dalam kepemimpinan wasit juga. Pertandingan pertama kan itu juga menunjukkan bahwa kau aja kita nih gitu kau aja kita nih gitu, kada ada masalah apa-apa gitu loh. Jadi apa yang dipersiapkan pelatih Sintayong, Ulun yakin tidak akan banyak ada perubahan lah istilahnya. Terutama kualitas Marcelino ya tetap itu yang paling game changer lah dia di perannya sebagai tim itu. Kira-kira Marcelino bisa ngobok-ngobok nih ya? Harusnya ini pemain lebih tinggi, mungkin tidak lebih lincah dari yang musuh-musuh sebelumnya ya kan? Betul. Memang kemarin peran Marcelino itu cukup sentral lah sampai sejauh ini ya kan. Untuk masalah mengobok-ngobok ya memang dari para pemain juga harus menyesuaikan lagi gitu loh. Ini bukan para pemain Afrika dari antah berantah. Ini mereka yang menimba ilmu di dalam sepak bola Eropa gitu loh. Pasti pemain-pemain yang memiliki pemahaman dalam gaya bermain. Terus juga Marcelino kita tahu juga main di Belgia, juga memiliki istilahnya bekal yang cukup baik lah, dan Ivar Jenner juga. Ulun pikir ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik antara Indonesia sama Guinea ini, secara taktikal, fisikal, bahkan secara mentalitas pun juga ini ujian yang luar biasa, bahkan untuk mengambil tiket terakhir. Bentar. Ini teman-teman ya, sekali lagi kalau mau tanya-tanya bisa ke YouTube, Facebook atau Instagram karena kita live di 3 platform tersebut. Jadi kalau langsung mau tanya-tanya silakan kirim komen, nanti kita bacakan dan langsung dijawab sama Bang Adun. Ini kira-kira nih kalau dari permainan
bakal kayak melawan Uzbekistan yang kita bener-bener dalam tanda kutip ya memang kayaknya serangan kalah kan, bola dikit bener kita megang. Apa kayak lawan Irak yang sebenarnya kita karena fisik kan capek nih teman anak-anak nih kan ya. Apa bisa melawan Irak yang sebenarnya kita punya peluang karena kita sempat juga menguasai kan, nggak terlalu dominan lah Iraknya. Atau bahkan kita seperti melawan Jordan waktu itu yang benar-benar kita mendominasi. Kira-kira bagaimana nih permainan nanti jalannya permainan? Ya. Kalau kita bicara Guinea ya, mungkin permainan ini menarik, mungkin 50-50 sih. Ulun pikir bisa jadi akan seperti pertandingan melawan Uzbekistan, di mana para pemain memang harus dituntut dituntut untuk mengambil keputusan cepat, terus bermain cepat, juga dalam situasional. Itu juga mereka harus sigap lah dalam bergerak, bertahan bersama dan menyerang bersama. Itu yang akan menjadi momen kunci kita bisa menang atau tidak melawan Guinea ini. Kalau kita bandingkan dengan melawan Jordania dan terus juga Irak, ya memang mereka secara permainan berbeda lah dengan apa yang ditunjukkan juga sama Uzbekistan. Uzbekistan itu memiliki fisik dan mereka juga secara tim. Uzbekistan itu kan kemarin mereka udah 3 tahun bersama, lebih hampir seluruh pemain itu komposisinya katanya 3 tahun. Jadi satu klub ya katanya. Iya, sudah dipersiapkan juga untuk mereka lolos dalam Olimpiade. Memang di federasinya mempersiapkan sebuah tim yang memang diproyeksikan untuk lolos. Jadi memang dominasi Uzbekistan itu juga ya bukan tanpa alasan gitu loh. Dan kita berhasil juga menahan 0-0 sebelumnya. Walaupun akhirnya keteteran. Harus keteteran juga. Kata temen di belakang kamera harus break. Jangan kemana-mana, kita break sebentar. Tetap bersama saya Ramadhani, jurnalis Banjarmasin Post, dan Muhammad Fuadi Haitami atau Bang Adon nih, praktisi sepak bola Kalsel, untuk membahas timnas U23 Indonesia yang akan melawan Guinea besok untuk ke Olimpiade. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini.